Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erita Fidianurum dengan NIM 212111217, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4F. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan yang diampu oleh Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi, SEMA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip operasional perbankan syariah. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas 6 topik. Yang pertama yaitu prinsip dasar bank syariah, yang kedua yaitu titipan atau simpanan atau depository, yang ketiga yaitu bagi hasil atau profit sharing, yang keempat yaitu jual beli atau sell and purchase, yang kelima yaitu sewa atau lease, dan yang terakhir yaitu jasa atau fee. Baik, masuk pada topik pembahasan pertama yaitu mengenai prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah ini ada 5. Yang pertama yaitu prinsip simpanan giro, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah. Yang kedua yaitu prinsip bagi hasil, meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Yang ketiga yaitu prinsip jual beli dan markup, merupakan pembiayaan bank yang diperhitungkan secara langsung dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima dari bank. Dan prinsip yang terakhir, yang kelima yaitu prinsip jasa, meliputi seluruh kekayaan dan pembiayaan yang diberikan bank. Masuk pada topik pembahasan kedua yaitu mengenai prinsip operasional perbankan syariah. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip titipan atau wadiah. Nah, prinsip ini yaitu dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Nah, dasar atau landasan hukum dari titipan ini yaitu yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya. Dan landasan hukum yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau ulangnya, dan hendaklah ia bertakut kepada Allah Tuhannya. Aplikasi perbankan dari prinsip titipan atau wadiah ini yang pertama yaitu current account atau giro, dan yang kedua yaitu saving account. Nah, dalam akad wadiah dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wadiah yad al-amanah, dan yang kedua yaitu wadiah ad-domanah. Yang pertama tadi yaitu wadiah yad al-amanah, yaitu pihak yang menerima tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan barang titipan tersebut, akan tetapi dapat membebankan biaya kepada pihak penitip untuk biaya penitipan. Dan dalam wadiah ini apabila ada kerusakan, maka bukan menjadi tanggung jawab yang dititipi, selama itu bukan merupakan kecerobohan ataupun kelalaiannya. Nah, yang kedua yaitu wadiah yad ad-domanah, yaitu penerima titipan ini dapat menggunakan harta tersebut atau memanfaatkannya dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan izin memberi titipan dengan syarat ia menjamin akan mengembalikannya secara utuh, dan ia bertanggung jawab atas segala resiko ataupun kerusakan apabila terjadi kerusakan dari barang yang dititipi ini. Yang selanjutnya yaitu prinsip bagi hasil atau profit sharing. Pertama yaitu al-musyarakah. Al-musyarakah yaitu suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan ataupun resiko ini ditanggung sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Landasan syariah dari musyarakah ini yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 12. Macam-macam syirkah ini ada 4. Yang pertama yaitu syirkah al-iman, yaitu di mana posisi dan komposisi dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ini tidak selalu sama dalam hal modal, keuntungan ataupun resiko kerugian. Nah, syirkah yang kedua yaitu syirkah al-muwafadah. Ini kebalikan dari syirkah al-iman tadi, di mana akad kerjasama antara dua pihak ataupun lebih
di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ini selalu sama dalam modal, keuntungan maupun resiko kerugian. Nah, yang ketiga yaitu syirkah al-a'mal, yaitu kontrak atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih seseorang yang seprofesi ataupun yang pekerjaannya ini sama untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, syirkah yang keempat yaitu syirkah al-wujub, kontrak atau akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai reputasi dan prestasi yang baik dalam hal bisnis, di mana masing-masing pihak ini tidak menyertakan modal sama sekali. Prinsip bagi hasil atau profit sharing yang kedua yaitu al-mudharabah. Al-mudharabah yaitu suatu akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama ini menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Nah, keuntungan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan dan resiko kerugian ditanggung oleh pihak yang melakukan kelalaian. Nah, landasan syariah dari al-mudharabah ini yaitu Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Yang selanjutnya dari prinsip bagi hasil atau profit sharing yaitu al-muzara'ah, yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang biasa juga disebut dengan mukorobah. Nah, landasan syariah dari al-muzara'ah ini yaitu hadis Nabi yang bunyinya yaitu Rasulullah SAW bersabda, hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap, dan barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya. Yang selanjutnya dalam prinsip bagi hasil atau profit sharing yaitu al-musaqah. Nah, al-musaqah ini bentuk sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan di lahan tersebut. Nah, landasan syariah dari al-musaqah ini yaitu dalam hadis Nabi SAW, Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah pernah memberikan upah tanah dan tanaman kurma di Khaybar kepada Yahudi Khaybar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen tersebut. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip jual beli atau sell and purchase. Nah, pada prinsip jual beli ini ada 3. Yang pertama yaitu al-murabahah, yang kedua yaitu salam, dan yang ketiga yaitu al-istisna. Nah, yang pertama yaitu al-murabahah. Al-murabahah merupakan jual beli suatu barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Nah, landasan syariah dari al-murabahah yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, teknis perbankan dalam al-murabahah ini yang pertama yaitu bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Yang kedua yaitu harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah margin keuntungan. Yang ketiga yaitu harga jual yang dicantumkan dalam akad tidak dapat diubah selama berlaku akad. Dan yang terakhir yaitu pembayaran dapat dilakukan dengan tangguh ataupun angsuran. Syarat dari bai al-murabahah ini yaitu penjual memberikan biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah dan bebas dari riba. Dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Yang kedua yaitu bai as-salam. Bai as-salam ini yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan di awal. Jadi barangnya ini belum ada, akan tetapi kita sudah melakukan pembayaran. Landasan syariah dari bai as-salam ini yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dan teknik perbankan dari bai as-salam ini yaitu yang pertama, barang diserahkan secara tangguh dan pembayaran dilakukan secara tunai. Yang kedua yaitu bank menjual barang dari produsen kepada nasabah secara tunai ataupun angsuran. Nah, yang ketiga yaitu harga jual kepada nasabah adalah harga beli dari produsen ditambah keuntungan yang telah disepakati. Rukun dari bai as-salam yang pertama yaitu muslim atau pembeli, yang kedua yaitu muslim ilaiha atau penjual, yang ketiga yaitu modal atau uang, yang keempat yaitu muslim fihi atau barang, dan yang terakhir yaitu sigot atau ucapan. Yang selanjutnya yaitu al-istisna. Nah, al-istisna ini yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu pula yang disepakati antara pemesan dan pembuat. Landasan syariah dari al-istisna ini yaitu merupakan lanjutan dari bai as-salam. Maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai as-salam juga berlaku pada bai al-istisna ini. Seperti
pada Bai Assalam tadi, landasan syariahnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip sewa atau lease, atau dalam Islam biasa disebut dengan al-ijarah. Nah, al-ijarah ini adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Landasan syariah dari al-ijarah ini yaitu hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam al-ijarah ini ada dua, yang pertama yaitu muntahiya bitamlik, yaitu transaksi yang disebut juga dengan al-ijarah. Al-muntahiya bitamlik adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Nah, yang kedua yaitu ijarah atau sewa murni, yaitu transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip jasa atau fee. Dalam prinsip jasa atau fee ini ada 5. Yang pertama yaitu al-wakalah. Al-wakalah yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan landasan syariahnya yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Yang kedua yaitu al-kafalah. Nah, al-kafalah ini yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketiga yaitu al-hawalah. Al-hawalah ini yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ar-rohan atau biasa disebut dengan gadai, merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Yang terakhir yaitu al-hord atau pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.